Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu kembali di channel saya, channel yang selalu berkaitan dengan matematika. Dan kali ini saya akan coba untuk membahas soal yang berkaitan dengan CPNS. Dan bagi teman-teman semua yang lagi berjuang untuk mendapatkan posisi terbaiknya di CPNS 2026, saya selalu doakan semoga teman-teman semua mendapatkan posisi yang diinginkan seperti yang diharapkan. Oke, baik teman-teman semua, untuk mengiringi perjuangan teman-teman semuanya, saya telah menyiapkan beberapa alternatif pengerjaan soal dan semoga teman-teman semua bisa memahami dan mengambil manfaat dari apa yang saya kerjakan hari ini. Oke, baik teman-teman, untuk soal pertama itu soal yang berkaitan dengan diskon. Nah, secara logikanya diskon itu artinya pengurangan harga yang seharusnya kita membayar utuh yaitu 100% dan sekarang kita hanya membayar itu kurang dari 100%. Bisa jadi kalau diskonnya 10% berarti kita hanya membayar 90% lagi. Dan untuk soal kali ini kita mendapati bahwa diskon yang diberikan oleh soal ini adalah diskon yang bertingkat. Artinya kita akan melakukan 2 kali pengerjaan karena kita mendapatkan diskon bertingkat. Untuk yang pertama, kita mendapatkan diskon sebesar 20%. Jadi otomatis kita tahu bahwa kita akan hanya membayar itu sebanyak 80% lagi. Berarti 80 per 100. Kita kalikan dengan harga awal yang diberikan oleh toko tersebut yaitu Rp200.000. Sehingga teman-teman tahu bahwa untuk hasil yang akan kita bayar itu hanya sebesar 160.000 lagi saja. Tetapi karena kita masih mendapatkan diskon sebanyak 5% lagi, artinya ini harga kita yang semula kita hitung harga awal lagi dapat diskon 5%, maka teman-teman hanya akan membayar 95% lagi ya. Kita kalikan dengan harga yang kita punya yaitu 160.000, jangan dikalikan harga awal ya. Karena ini akan berbeda hasilnya. Jadi teman-teman semua akan membayar sebanyak 152.000 rupiah lagi. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu teman-teman. Oke, baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, soal berikutnya teman-teman semuanya. Soal ini berkaitan dengan rata-rata. Biasanya dalam kasusnya itu teman-teman akan ketemu di mana ada student yang bertambah atau ada student yang berkurang. Nah, ketika teman-teman ketemu kasus seperti ini, untuk mencari berapa nilai orang yang hilang atau orang yang bertambah ini, teman-teman cukup mencari jumlahnya saja. Untuk menghemat waktu, saya biasanya mengambil angka yang besar terlebih dahulu. Karena di kasus ini ada 30 siswa, rata-ratanya 7,2, kemudian ada siswa yang masuk, artinya siswanya bertambah ya, dari 30 menjadi 31, yang rata-ratanya adalah 7,23. Jadi saya mulai dulu dari yang terakhir. Dengan jumlah siswa adalah 31, kita kalikan dengan rata-ratanya 7,23. Nah, ini membantu teman-teman untuk menghemat waktu dalam mengerjakannya. Jadi ketika kita cari ini nilainya adalah 224,13. Baru kemudian teman-teman cari rata-rata yang berikutnya yaitu 30 siswa, rata-ratanya adalah 7,2. Nah, setelah kita kalikan nilainya adalah 216. Jadi teman-teman tinggal kurangkan saja. Jadi sebenarnya tanpa kita tahu hasil pastinya, kita tahu bahwa desimalnya adalah 13. Di antara A, B, C, D ini satu-satunya yang desimalnya 13 itu jawabannya adalah yang A. Pun teman-teman kurangkan nih 224 dikurang 216 hasilnya akan sama kok, yaitu 8,13. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini adalah soal tentang pecahan. Teman-teman, setiap saya ketemu soal yang dalam berbentuk kalimat seperti ini, saya lebih suka mengubahnya dalam bentuk kalimat matematika. 1/4, kita tulis dulu nih, 1/4 dari dalam matematika itu biasanya simbolnya adalah kali. Dikali dengan 5/8 dikurang dengan 2/6. Teman-teman perhatikan dulu, 2/6 ini itu angkanya cukup besar, jadi masih bisa kita kecilkan lagi dengan cara kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2, ini 1, ini 3. Jadi teman-teman saya bisa simpulkan untuk menghapus 2 ini dan juga 6 ini menjadi 1 dan juga
3 ya teman-teman ya, supaya angkanya lebih gampang kita kalikan. Jadi 1/4 dikali dengan, ketika kita ingin mengurangkan kalau penyebutnya tidak sama, cukup teman-teman pikirkan suatu angka yang bisa dibagi sama 8 dan juga 3. Dan yang paling kecil angka tersebut adalah 24. Jadi saya ambil angkanya 24, kemudian saya bagi. 24 dibagi 8 itu 3, kali 5 itu 15. Dikurang dengan satu lagi, 24 dibagi 3 itu 8. Dikali dengan 1 itu hasilnya 8. Jadi untuk hasil pengurangan ini itu diperoleh hasilnya adalah 7/24. Karena kebetulan tidak ada angka yang bisa kita coret, berarti teman-teman harus kalikan nih. 1 kali 7 itu 7. Di bagian bawahnya 4 kali 24 nilainya adalah 96. Karena kebetulan tidak ada di ABC, it's okay. Jadi hasilnya adalah 7/96. Oke, baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya teman-teman, kalau ingin kita mencari suatu bilangan yang habis dibagi oleh 18 dan 24, saya ingat nih ketika di SD ini adalah mencari FPB dan KPK. Dan saya ingat juga ketika di SD guru saya itu mengajarkan itu dengan istilahnya namanya adalah petak sawah ya. Gak tahu di tempat teman-teman namanya apa. Kalau di tempat saya itu namanya adalah petak sawah. Caranya kita akan membaginya sekaligus dimulai dari bilangan prima paling kecil. Jadi selagi masih ada yang bisa dibagi dengan prima paling kecil, bagi dulu dengan prima paling kecil. Jadi karena kita bisa dibagi dengan 2, saya bagi 2 dulu ya. Nah, ini hasilnya adalah 9, ini hasilnya adalah 12. Nah, kalau masih ada yang bisa dibagi 2, kita bagi 2 dulu. Tapi sebelum itu teman-teman, karena kedua-duanya itu bisa dibagi, saya lingkari dia. Nah, karena ini masih bisa dibagi 2, saya bagi 2 dulu. Walaupun cuma salah satu bagian saja. Yang tidak bisa dibagi 2 itu kita turunkan. Ini dibagi 2 nilainya adalah 6. Ini tidak kita lingkari ya, karena tidak kedua-duanya bisa dibagi 2. Saya bagi 2 lagi. Karena masih ada yang bisa dibagi 2. Ini tetap 9, ini hasilnya adalah 3. Karena tidak bisa lagi dibagi 2, saya lanjut ke prima yang lebih besar dari 2, yaitu angka 3. Nah, ini dibagi 3 hasilnya adalah 3. Ini dibagi 3 hasilnya adalah 1. Karena ini bisa dibagi kedua-duanya, saya lingkari dia. Teman-teman kalau tidak dilanjutkan pun tidak apa-apa sebenarnya. Karena ketika kita udah ketemu angka 1 itu kita sudah stop. Karena tidak akan mungkin ada angka yang sama yang bisa dibagi oleh kedua-duanya. Jadi kita temukan bahwa FPB-nya itu adalah 2 dikali 3. Hasilnya adalah 6. Dan ini juga sekaligus menjawab soal kita yang nomor 4. Jadi jawabannya adalah yang seperti itu teman-teman semuanya. Dan yang terakhir untuk sesi kali ini, soal yang nomor 5 ya. Teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, saya lebih suka untuk mengubahnya menjadi kalimat matematika terlebih dahulu. 15% kita tulis dulu nih, 15%. Kemudian ada kalimat dari, berarti itu kali. Kemudian ada 50, bikin 50 dulu. Kemudian sama dengan, bikin sama dengan. 30%, 30%. Dari, berarti itu dikali suatu bilangan, kita nggak tahu itu siapa, anggaplah dia sebagai X. Teman-teman, ketika ketemu kita ada persamaan seperti ini, di sebelah kiri dan kanannya itu berisi perkalian, teman-teman itu jangan dicari ya, karena itu hasilnya akan ribet dan panjang. Saya lebih menyarankan dengan cara menggunakan sistem coret. Tapi ini hanya berlaku untuk yang perkalian seperti soal yang kita punya. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu beda lagi sistemnya. Pertama-tama saya bisa coret persennya dulu nih. Kemudian saya bisa bagi 15 dengan 30. Sama-sama bisa dibagi 15. Ini 1, ini dapatnya 2. Kemudian 50 dengan 2 juga bisa dibagi. Ini dapatnya 25, ini dapatnya 1. Udah. Ini sudah tidak ada angka lagi ya, kecuali 25. Dan ini yang tersisa hanya huruf X saja. Udah selesai. Jadi jawabannya adalah yang 25. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk telah menyaksikan channel saya kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen jika teman-teman ingin menanyakan soal tertentu kepada saya. Dan ketemu lagi di channel saya berikutnya yang masih akan membahas tentang soal CPNS. Terima kasih banyak. See you.